Oke, halo guys, hari ini kita akan lanjutin materi terkait menggunakan CSS, inline, kemudian internal dan eksternal. Kita akan menggunakan bagaimana cara menggunakan inline, internal, dan eksternal. Seperti biasa, teman-teman buat file baru, misalkan kalau di sini saya namanya 5 spasi menggunakan spasi css.html, dan seperti biasa, teman-teman juga buat strukturnya dulu, HTML, head, di dalamnya ada title, ini juga ada body. Nah, ini default dari strukturnya. Titelnya misalkan belajar CSS, internal, eksternal, inline. Nah, eh, jadi bedanya apa internal, eksternal, dan inline? Jadi kalau secara kekuatan, ini secara kekuatan inline itu paling kuat, kemudian internal paling kuat, setelah paling kuat ya ibaratnya paling kuat nomor 2, paling kuat nomor 1. Kalau eksternal paling kuat nomor 3, jadi levelnya gitu. Paling kuatnya dalam arti apa? Misalkan, oke, kita coba nanti. Pertama kita coba dulu gimana cara menggunakan inline, eksternal, dan internal. Kalau internal itu udah sering kita gunakan dari pertemuan awal, yaitu seperti ini. Ini internal CSS. Nah, kalau inline itu seperti apa? Nah, dari namanya inline berarti nyatu dengan tag-nya. Jadi style sama dengan kutip 2, misalkan background red. Nah, terus apa lagi? Color white. Ini inline CSS. Kemudian, nah, ini internal. Ini inline. Kemudian eksternalnya kita bisa buat file baru, misalkan eksternal, jangan, coding seru.css. Nah, kita punya file coding seru.css. Kita buat file baru, dibuatnya sejajar aja, jadi di folder yang sama dengan file belajar menggunakan CSS ini, di folder yang sama. Kita akan panggil di sini, kita import CSS-nya, cs link ref, ada link ref, isinya style sheet, kemudian ada URL di mana, jangan lupa ditutup nih, slash, ditutup. Kemudian URL-nya dia sejajar, terus coding seru.css. Misalkan kita buat di sini div kelas eksternal, div kelas misalkan kotak mainan. Ini kotak mainan. Nah, ini kita save dulu. Kita lihat halamannya. Seperti biasa, di drag, taruh sini. Nah, ini inline CSS, ini kotak mainan. Nah, kotak mainan ini kita buat CSS, karena di sini udah kita panggil coding CSS, berarti di sini kita udah bisa menggunakan ya, karena dia kelas pakai titik, jadi titik kotak strip mainan. Nah, jadi kita bisa kasih style, misalkan background green, terus color white. Nah, ini kita save.
Udah di save, kita cek lagi di sini. Kotak. Oh sorry, ini bukan rel, link rel. Nah, udah. Jadi kita bisa menggunakan kelas kotak strip mainan di folder yang di file yang berbeda. Jadi lebih rapi. Tapi dengan catatan ini harus dipanggil dulu di sini. Nah, kemudian untuk leveling kekuatannya, ini kan ada inline, eksternal, inline, internal, eksternal. Ini kan eksternalnya kita panggilnya. Kita buat dua nih di sini, dot kotak mainan. Jadi di internal ada dot kotak mainan, di coding suruh di CSS yang terpisah, eksternal ada kotak mainan juga. Di sini backgroundnya green. Nah, kalau di sini backgroundnya misalkan backgroundnya red, colornya black. Nah, berdasarkan kekuatan tadi, internal CSS harusnya menang. Kita refresh, tuh. Yang dipakai yang internal. Padahal di eksternal ada nih background green, tapi background green yang nggak dijalankan berarti dia kalah dengan yang ada di internal, background red. Nah, internal akan kalah dengan inline. Jadi kalau di sini kita kasih style, background yellow. Nah, ini kita save. Jadi style sama dengan kutip 2. Ini sama background titik 2 yellow titik koma. Kita save, kita lihat di sini. Nah, jadi kuning. Jadi level kekuatannya inline paling kuat, kemudian internal, kemudian eksternal. Nah, jadi ini cara manggilnya, cara manggil internal. Kalau eksternal perlu dipanggil dulu link rel style sheet, refnya ini URL-nya, posisi filenya. Kemudian ini cara menulis code inline style. Nah, kemudian kita akan nyobain, kita cobain aja yang lain. Misalkan untuk di sini ada lagi div, kemudian ada kelas, ada lagi misalkan di sini kotak mainan 2. Kita buat di sini dot kotak strip mainan 2, backgroundnya green. Kita save, kita refresh. Nah, ini karena belum ada isinya, berarti ini kotak mainan 2. Nah, ini. Nah, di sini ada level-levelnya, tapi ada style yang akan mematahkan levelnya ini, yaitu namanya important. Jadi misalkan ini kotak mainan 2 di sini kan, terus kita buat style inline nih, background ungu. Kalau kayak gini kan berarti seharusnya berdasarkan level inline akan menang, dan harusnya kotak mainan 2 ini warnanya dari hijau akan jadi ungu. Nah, ini. Nah, tapi kalau di sini kita kasih important, dia akan nambah kekuatannya sebanyak 1000. Jadi akan menang. Nah, ini. Jadi hijau karena ada important, kekuatannya nambah 1000. Nah, untuk leveling kekuatannya sendiri terkait cara penulisannya, ini kekuatannya berapa, kemudian important ini kekuatannya berapa, tadi 1000,
kemudian internal kekuatannya berapa. Jadi masing-masing punya kekuatannya, ada poin-poin strength-nya gitu. Nah, itu akan kita bahas di video terpisah. Jadi di video ini kita hanya mengetahui cara menggunakan internal CSS, external CSS, dan inline CSS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you.